Bapak Ibu dosen penguji pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Franciscus Avandi, guru agama pada SD Impres Ginggimop, Kabupaten Bovendigul. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar pada SD Impres Ginggimop, Kabupaten Bovendigul dengan tema menghormati orang tua pada kelas 4 SD Impres Ginggimop, Kabupaten Bovendigul. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Baik, selamat pagi sekali lagi, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Sehingga kemurahan Tuhan kita boleh berkumpul di sini untuk melaksanakan pelajaran kita seperti biasa. Ya, hari ini kita akan belajar agama yang bertemakan menghormati orang tua. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah menghormati orang tua. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu toh. Masa kita belajar agama baru tidak berdoa? Iya. Silakan kepada Theo maju untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas doanya. Tepuk tangan dulu. Baik. Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian semua. Ada beberapa yang tidak hadir mungkinnya hari ini ya. Pak Guru panggil nama, langsung acungkan jarinya ke atas. Theodorus ada, Francisco, hadir Pak Guru. Eligius, Hadir Pak Guru. Simon Calvin, Hadir Pak Guru. oke, Christina Kandi, Hadir Pak Guru. Benedictus. Hadir Pak Guru. Baik. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan bernyanyi bersama. Dan lagu ini kita persembahkan untuk siapa? Untuk orang tua kita tentunya. Berdiri, tepuk tangan dan bernyanyi. Silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa tema kita untuk pelajaran agama kali ini yaitu menghormati orang tua. Kemudian Pak Guru ingin bertanya,
Semoga pertanyaan ini kalian bisa jawab, karena pasti di rumah itu banyak komunikasi antara anak dengan orang tua, anak dengan bapak, anak dengan anak, anak dengan ibu. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Apa saja bentuk kasih sayang yang dilakukan orang tua terhadap kita? Bentuk kasih sayang yang dilakukan orang tua terhadap kita. Apa? Memberi makan dan minum. Angkat tangan. Ya. Memberi makan dan minum. Memberi makan dan minum. Tepuk tangan. Menjaga kita dari kecil. Eh? Menjaga kita dari kecil. Menjaga kita dari kecil. Betul atau tidak? Betul. Ada lagi? Ya. Memberi kita kasih sayang. Memberi kita kasih sayang. Ada lagi? Membeli kita baju. Membeli kita baju. Kalau orang tua tidak beli baju, kamu ke sekolah pakai baju atau tidak? Tidak. Dan paling intinya adalah memberi kita kasih sayang. Kalau kita tanpa kasih sayang orang tua, kita semua tidak akan hadir di tempat ini. Iya toh? Iya. Dan kita semua tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena apa? Karena tidak ada kasih sayang dari orang tua. Ya. Selain memberi kita makan, memberi kita kasih sayang, membelikan kita baju, ada lagi. Kamu ke sekolah biasa siapa yang antar? Orang tua toh. Kalau begitu jawabannya adalah Mengantar kita ke sekolah. Kuat. Mengantar kita ke sekolah. Mengantar kita ke sekolah. Alexander bisa ke sekolah, siapa yang antar? Mama yang antar. Alexander bukan jawab mama, tapi mama. Ya, ada yang mama yang antar ke sekolah, angkat tangan. Ya. Yang diantar bapak ke sekolah siapa? Angkat tangan. Iya. Turunkan tangan. Semua yang kalian jawab itu betul, tidak salah. Karena kalian yang mengalami. Sekalipun Pak Guru juga kalau ditanya apa bentuk kasih sayang orang tua terhadap kita, Pak Guru juga pasti akan menjawab seperti yang kalian jawab. Yaitu memberi kita makan, memberi kita kasih sayang, apalagi mengantar kita ke sekolah, membeli kita baju, dan lain sebagainya. Dan yang paling intinya adalah memberi kita kasih sayang. Karena hukum yang paling utama adalah hukum cinta kasih. Cinta kasih terhadap siapa? Terhadap sesama. Terutama terhadap orang tua. Adapun tujuan pembelajaran kita, kalian sekolah ada tujuan atau tidak? Ada punya cita-cita toh? Makanya kalian ke sekolah rajin belajar dengan baik. Tentu juga kita belajar itu juga punya tujuan. Yang pertama, memiliki sikap hormat dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Ketika kita selesai belajar tentang menghormati orang tua, kita juga dituntut untuk bagaimana menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, menyebutkan isi nasihat, ya, kewajiban anak terhadap orang tua berdasarkan kitab sirah. Nanti kita semua akan membaca kitab sirah. Yang berikut menyebutkan beberapa contoh sikap menghormati hidup dalam hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, mempraktikkan sikap menghormati hidup baik di rumah, di sekolah, maupun lingkungan dimanapun kita berada. Sebelum kita melangkah ke bagian yang berikut,
Pak Guru ingin mengajak kita semua untuk menonton satu buah film, ya. Nanti anak-anakku sekalian nonton dengan baik, ya. Dengar dengan baik, perhatikan dengan baik. Sudah siap? Sudah. Mari kita. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dan yang mau dengar kan? Apalagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Bu. Nekor kau Kayla? Jaker, gara-gara kau kita semua itu tidak belajar. Memang ini, hukum saya bu. Sudah. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana ya? Assalamualaikum. Oh, Pak terlambat. Gak usah banyak alasan. Begini bukan? Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah deh, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Kayla ke depanku. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya tidak terlambat kok, tapi langsung surat buku. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan ya teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suatu makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Sudah? Sudah nonton? Sudah. Baik. Dengar suaranya jelas ya? Jika sudah menonton film tadi, Pak Guru ingin bertanya. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Pertanyaan pertama. Siapa pemeran dalam film tersebut? Silakan. Kayla. Kuat? Kayla. Kayla. Benar?
Tepuk tangan untuk teman kita. Kaila yang menjadi pemeran dalam film tersebut. Selain Kaila, siapa lagi? Kan ada banyak kok di dalam. Alexander, siapa? Ibunya siapa? Ibunya Kaila. Pintar, tepuk tangan untuk Alexander. Siapa lagi? Selain Kaila, ibunya Kaila, siapa lagi? Gurunya Kaila. Kan ada ibu guru tuh tadi. Ya. Siapa lagi? Teman-temannya Kaila. Berarti pemeran dalam film tersebut yang baru saja kita nonton atau yang baru saja kita saksikan adalah yang pertama siapa? Kaila. Yang kedua, ibunya Kaila. Yang ketiga, gurunya Kaila. Yang keempat, teman-temannya Kaila. Pintar. Yang berikut, bagaimana perasaan kalian ketika menonton film tadi? Perasaan sedih ya, tidak ada yang lucu-lucu ya. Sedih ya. Kenapa sedih? Angkat tangan. Ya, karena ibunya meninggal. Terus? Iya, karena ibunya sakit dan langsung sekalian ibunya meninggal. Pertanyaan yang ketiga, apakah Kaila sengaja dia terlambat ke sekolah? Tidak. Ada alasan. Alasan yang paling utama Kaila terlambat ke sekolah apa? Mengurus ibunya yang sedang sakit. Yang berikut, anak-anakku sekalian, menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai anak-anak. Tanpa orang tua, kita tidak mungkin terlahir ke dunia. Oleh karena itu, pelajaran kita sekaligus film yang tadi kita sudah tonton mengajarkan kita sekaligus mengajak kita untuk mari menghormati orang tua. Orang tua itu siapa saja? Ayah dan ibu. Dan orang yang lebih tua di sekitar kita. Ya. Kalau di rumah ada ayah dan ibu, kalau di sekolah ada bapak dan ibu guru. Mereka adalah pengganti orang tua kalian. Iya, rumah kedua. Bisa dipahami? Kita masuk pada bacaan kitab suci. Sebenarnya kitab suci juga ada ajakan ataupun perintah kita sebagai anak-anak menghormati orang tua. Jadi Pak Guru akan bagikan di dalam kitab suci, ya. Kalian dengar saja, Pak Guru baca. Anak-anakku, dengarkanlah teguran bapamu dan berlakulah demikian supaya kamu selamat. Tuhan meninggikan ayah di atas anak-anaknya dan meneguhkan wewenang ibu di atas mereka. Tuhan meninggi siapa yang menghormati ayahnya mendapat ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa yang ibunya marah dikutuk oleh Tuhan. Baik, Pak Guru, yang berikutnya Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, lalu menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru tulisin, ya. Nanti jawabnya di kertas. Kelompok 1 yang ini. Kelompok 1 yang ini. Kelompok 2 silakan tulis di buku masing-masing. Tulis pertanyaannya. Lalu
dijawab. Tulis pertanyaannya, lalu dijawab. Baik, sudah ya? Oke. Pak Guru minta kelompok 1 untuk membacakan atau mempresentasikan jawabannya. Silakan yang mewakili kelompok 1 berdiri. Ya, berdiri dan membacakan jawabannya. Pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Suara kuat. Film kelompok 1. Nomor 1, siapa nama-nama pemeran dalam film tadi? Keila, mamanya Keila, teman-temannya Keila, dan ibu guru. Nomor 2, dalam film tadi, siapa yang sering terlambat datang ke sekolah? Jawaban, Kaila. Nomor 3, apakah Kaila sengaja terlambat ke sekolah? Jawaban, tidak. Kaila tidak sengaja untuk datang terlambat ke sekolah. Nomor 4, apa alasan mendasar sehingga Kaila terlambat ke sekolah? Jawaban, mengantar ibunya ke rumah sakit. Nomor 5, apa yang diperbuat oleh teman-temannya Kaila ketika ia terlambat? Jawaban, memarahi Kaila dan melempar Kaila dengan kertas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Benar atau salah semua? Benar ya, sesuai ya dengan jawaban dalam film tadi. Karena pertanyaan yang untuk kelompok 1 adalah pertanyaan tentang film Kaila yang terlambat ke sekolah. Kelompok terakhir adalah kelompok 3. Silakan berdiri untuk mempresentasikan jawabannya dengan suara yang lantang. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa nasihat kitab Sirah ayat 13? Jawaban, bahkan kalau daya pikirnya menurun, hendaklah engkau memakluminya. Engkau memang kuat, tetapi jangan menistakannya. Nomor 2, apa yang dikatakan kitab Sirah ayat 16? Jawaban, siapa yang mengabaikan ayatnya sama seperti seorang pemujat dan orang yang membuat ibunya marah dikutuk oleh Tuhan. Nomor 3,
Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih masing-masing kelompok telah menyampaikan ataupun memaparkan jawaban-jawabannya. Saya mengajak kita semua untuk membacakan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yang bertema menghormati orang tua. Perhatikan, kesimpulannya adalah kasih sayang ibu terhadap anak tidak ada batasnya. Mereka rela melakukan apa saja demi anak-anak. Hal ini menunjukkan betapa besar dan tulus kasih sayang seorang ibu sehingga ia rela berkorban demi kebahagiaan siapa? Kebahagiaan anaknya. Namun, selaku anak yang berbakti kepada orang tua, kita harus rela melakukan apa saja ketika orang tua mengalami apa? Penderitaan. Jadi, pada intinya, pengorbanan Kela pada film tadi merupakan balasan atas kasih sayang orang tua yang sungguh besar yang pernah ia peroleh. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan menyayangi orang tua, terutama pada film tadi ibu. Sebab betapa besar pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali hubungan kita dengan orang tua, terutama ibu. Sebab dia telah melahirkan kita, membesarkan kita, membimbing kita, dan melayani kita, dan memberikan semua apa yang kita butuhkan. Nah, pertanyaannya, apa balasan kita? Balasan kita ialah setidaknya kita menghormati, menghargai, dan melayani. Tidak melawan perintah-perintah mereka. Tidak boleh melawan perintah orang tua. Tidak berbuat sedih atau tidak membuat sedih, dan tidak membuat orang tua merasa malu. Ini yang penting. Hal yang sama juga seperti dikatakan dalam kitab Sirat bab 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 yang mengajarkan kita agar menghormati orang tua. Sebab dengan menghormati orang tua, kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan memperoleh pengampunan dan doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, dan kita akan memperoleh umur yang panjang. Pada intinya, kitab Sirat menekankan kita betapa pentingnya seorang anak menghormati orang tua, serta berkat akan ditambahkan kepada mereka jika mereka patuh dan taat kepada orang tua. Sebagai anak, tentunya kita harus bisa membalas kebaikan orang tua. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya yang perempuan mencuci piring, yang laki-laki juga kalau bisa cuci piring. Jangan kamu, saya laki-laki jadi tidak bisa cuci piring. Ada yang laki-laki cuci piring di rumah, terima kasih. Yang perempuan ada yang cuci piring di rumah, terima kasih. Jadi membantu orang tua mencuci piring, mencari kayu bakar. Ada tidak yang mencari kayu bakar? Ada, ya. Kemudian menemani berbelanja di pasar, menyapu, memasak sayur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah mari kita menghormati orang tua. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, kita ataupun Pak Guru akan membagikan kalian tugas atau memberi kalian tugas, yaitu membuat sebuah puisi untuk orang tua dan mengumpulkannya besok pada saat kembali ke sekolah. Itu PR ya. PR-nya apa? Membuat puisi untuk orang tua. Dan besok bawa kembali dan berikan tugasnya kepada Pak Guru. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah membukanya dengan doa, dan mari kita akhiri juga dengan doa. Silakan yang sudah bersedia memimpin kita di dalam doa. Kita semua berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami rezeki kepada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan istirahat.